Terima kasih Yesus, Engkau segalanya bagi kami. Engkau Bapa kami, Engkau Allah kami, Engkau sahabat kami, Engkau yang selalu menyertai, Engkau yang selalu ada, Engkau yang sudah berjalan bersama kami di tahun lalu. Dan Engkau Allah yang sama, Engkau berjalan dan sertai kami tahun ini. Bahkan lebih ajaib, bahkan lebih dahsyat. Karena kami sungguh percaya atas kuasa-Mu dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk semakin bergantung pada Engkau, semakin percaya, iman kami bangkit. Dan dari situ Tuhan, kami akan melayani-Mu Tuhan. Kami akan bergerak dan tidak menjadi lelah. Kami akan berlari tidak menjadi lelah. Kami akan lakukan dan kerjakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Semua yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Saya mau bercerita Bapak Ibu Saudara. Memang waktu 2023 kita sudah lewati, betul? Kita sudah masuk 2024, walaupun ini masih awal dari 2024, tapi kita percaya seperti tadi doa kita, Tuhan yang sama, Dia yang sama-sama memberikan kita kemenangan. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Dia Tuhan yang sama, dari tahun ke tahun. Amin. Saya pengen cerita sedikit. Jadi dari tahun 2023 itu saya baru belajar untuk bermain tenis, Bapak Ibu Saudara. Jadi tadi siang saya datang kemari, kita ngobrol, ternyata semua lagi belajar main tenis. Entah itu karena trennya, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton di sosial media, mungkin trennya lagi banyak yang suka tenis. Tapi kalau alasan saya berbeda. Kalau alasan saya pernah kecelakaan. Jadi lutut saya kanan dan kiri ini dua-dua pernah kecelakaan. Yang kiri itu jadi dia ACL-nya, ada namanya ACL itu untuk menjaga kestabilan lutut. Itu kena. Dan yang kanan dulu tempurungnya itu retak. Sempat dioperasi, masih ada bekasnya. Tapi olahraga favorit saya itu adalah main basket. Menurut saya itu sangat seru dan itu tidak bisa digantikan. Jadi setelah pelayanan kemana, pergi kemana, tiap kali udah pulang ke Temanggung pasti ikut, ayo basket sama teman-teman. Sampai satu kali, salah satu teman saya, dia bilang gini, bro, ayo pindah aja. Ini basketnya udah sepi nih, gak ada yang main basket lagi. Loh kenapa? Bukan karena trennya ya, tapi ternyata anak-anak, jadi di Temanggung itu, karena mungkin sama ya, sama di sini ya. Kebanyakan setelah SMA itu pada keluar kota. Kuliahnya di kota-kota besar. Mungkin kalau dari sini ke Bandung, ke Jakarta, ya ada yang ke Surabaya, sama di Temanggung. Jadi angkatan yang biasanya main itu bareng sama kita pada kuliah keluar kota. Nah, cuman alasannya adalah gini, yuk kenapa ganti tenis supaya eman-eman katanya lututnya, sayang lututnya. Jadi olahraga yang lebih bersahabat dengan lutut katanya. Oke, aku bilang aku mau coba. Dan ketika dicoba, ternyata saya ketagihan Bapak Ibu Saudara. Setelah ketagihan, lama-lama udah dari belajar mukul sampai akhirnya main. Nah, kalau main kan pasti kita akan mengejar supaya menang, betul? Kita pasti udah mulai karena udah bisa
mukul bola, bisa ngembaliin bola, pasti kan ada target yang berikutnya. Wah, aku harus bisa menang. Satu kali saya pergi ke Jakarta, saya tuh tenis belajar itu di Temanggung belajar, di Solo belajar, di Jakarta belajar, karena di mana-mana aku bawa raket gitu. Jadi ke Jakarta main dengan teman-teman. Dan ternyata teman-temanku ini mereka mainnya sudah setahun, sudah 1,5 tahun, sudah 8 bulan, sedangkan saya baru 4 bulan main. Jadi sangat ibaratnya masih beginner atau pemula. Tiba-tiba waktu udah janjian jadwalnya tenis, jadwalnya main, temenku bilang, "Bro, kamu sudah berangkat belum?" Wah, udah berangkat, ini udah mau sampai ke lapangan tenis. Dia bilang, "Pelatihnya nggak bisa hari ini." Waduh, terus gimana? Karena saya kan pengen belajar ya. Wih, ini mumpung ada pelatih di Jakarta, pengen belajar. Ternyata nggak ada pelatih, jadi harus ya udah nggak apa-apa, kita main aja. Beban karena kan waduh nggak pernah main disuruh main. Tapi begitu main Bapak Ibu Saudara, baru tahu rasanya bahwa sangat ingin menang. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pertama kali main 4 kali game, 4 set, kalah semua. Lalu setelah itu saya depresi. Aduh, udahlah, gak usah. Wah, gak usah main lah. Stres ini, kalah terus, gimana? Saya pulang, ketemu satu anak 19 tahun. Jago sekali. Wah, anak ini saya panggil, saya suruh ngajarin privat. Ayo ajarin aku. Saya minta diajarin anak 19 tahun. Dan Bapak Ibu Saudara, 1 bulan kemudian saya berangkat lagi ke Jakarta. Woi, main lagi, tanding lagi. Hasilnya apa? 1 kali menang, 1 kali kalah. Wah, udah mulai tambah semangat. Bulan berikutnya berangkat lagi ke Jakarta. Nah, yang bulan berikutnya satu kali ini ada pelatihnya. Waktu dia, wih ada pelatihnya nih. Ya udah kita belajar dulu. Setelah belajar main. Nah, pelatihnya ini bagus, dia ikut main sambil ngajarin. Jadi ya udah ayo main. Lawannya asisten pelatih, sangat jago juga. Mau menang susah. Tapi satu kali saya main, waktu itu bagian saya di depan. Jadi kalau tenis itu mirip lah ya sama badminton, ada yang di depan ada yang di belakang. Jadi bagian saya di depan, di belakang ini coachnya, pelatihnya. Terus main nih. Wah, awalnya waktu saya di belakang kalah. Servisnya poinnya nggak masuk. Pokoknya wah ini gimana. Tapi begitu saya di depan, baru bisa masukin poin-poin. Tapi yang paling banyak poin Bapak Ibu Saudara, siapa? Pelatihnya. Karena apa? Ya dia yang paling jago ya kan, dia yang lebih jago. Jadi saya udah siap di depan, udah ready. Dia servis. Ayo siap ya, siap. Servis. Ternyata ya tenis itu Bapak Ibu Saudara, servis aja. Kalau badminton kan mungkin ada beberapa jenis ya, kalau ini ada 3. Nah, dia ini bisa jenis servis yang bolanya melintir ya, kayak pingpong itu loh. Kalau pingpong kan bisa dipelintir bolanya. Nah sama, dipelintir bolanya, musuhnya nggak bisa nerima. Wah gimana kamu? Musuhnya yang satunya lagi asisten coach. Ayo kamu coba, dipelintir lagi bolanya, nggak bisa nerima lagi. Akhirnya apa? Saya dari tadi berusaha keras setengah mati. Kok kerasanya nggak menang-menang? Kok coach gampang banget ya? Setelah itu selesai, saya memenangkan pertandingan. Tapi rasanya saya kurang puas. Wah itu mah tadi poinnya pelatih semua kebanyakan. Tapi setelah saya menang, saya belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara.
Mungkin saya merasa tidak puas karena saya tidak melakukan apa-apa. Justru waktu saya berusaha setengah mati, banyak melakukan kesalahan. Tapi sama, walaupun sepertinya aku melakukan hanya sebagian dikit, tapi ada coach yang memenangkan pertandingan. Dan di situ aku merasa bahwa oh iya betul, aku lebih dari pemenang. Karena apa? Karena aku punya coach di pihakku. Dan Tuhan menjanjikan sesuatu. Tuhan mengajari sesuatu. Memasuki tahun 2024, Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepada aku, itu seperti kayak kamu lagi main, tapi di belakangmu tuh ada coach. Jadi tenang. Sama, ada Tuhan di belakang kita. Dia yang backup kita, amin. Dan setiap pertandingan apapun di tahun apapun Bapak Ibu Saudara, musim-musim apapun di kehidupan kita, kalau kita percaya, stop dengan segala macam usaha kita. Kita merasa bahwa, wah Tuhan, pengalamanku tahun lalu tapi gak kayak gini. Kok tahun ini beda? Stop dengan cara berpikir kita. Kita mikir bahwa oh Tuhan tahun lalu kayak gini kok. Tahun ini engkau mau yang berbeda. Gak bisa. Orang tahun lalu aku berhasilnya seperti ini dengan caraku sendiri. Tuhan Yesus menjanjikan kemenangan di setiap musim dan setiap tahun. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita buka satu ayat. Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kata-katanya adalah mengasihi? Karena seringkali kita tuh gak sadar, kita tuh sudah menang, sudah lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Kristus sudah mati. For God so loved the world that He gave His only Son. Jadi karena Tuhan begitu mencintai kita, begitu mengasihi, makanya Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi detik di mana Yesus mati di kayu salib, itu yang selalu harus kita ingat bahwa Tuhan sudah menang buat kita. Amin. Jangan sampai pikiran kita menghalangi, rasa ketidakpercayaan kita menghalangi, kekuatan manusia kita menghalangi, akal budi kita bisa menghalangi. Karena Tuhan bisa berbicara, Tuhan bisa melakukan segala hal yang luar biasa di luar cara berpikir kita. Amin. Dan memasuki 2024 Bapak Ibu Saudara, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Tuhan sudah menang, tapi kita tetap punya bagian untuk lakukan itu seperti untuk Tuhan. Lakukan semuanya. Kalau saudara melayani, kalau saudara bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Karena dengan seperti itu, Dia sudah menang, kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya hari ini memberi tema, ya, Tuhan itulah yang membuat kita lebih dari pemenang. Bukan kita yang hebat, saudara. Seperti kesaksian Vincent tadi. Dia cuma di depan, itu cuma menjaga bola-bola liar, saudara. Karena si coachnya itu sangat jago untuk servis. Serve-nya itu sangat tajam dan bisa melintir ke kiri, ke kanan. Kalau orang yang belum bisa tenis yang betul-betul, itu sulit menangkap. Sehingga Vincent di depan itu dengan mudah menutup semua bola-bola liar yang kembali tidak dengan kekuatan, kembali tidak dengan kehebatan.
Nah pada waktu Vincent cerita saya pikir iya betul. Saudara harus seperti itu. Kadang-kadang kita tuh di depan melihat sesuatu yang menakutkan. Kita nggak lihat bahwa di belakang kita ada coach yang hebat, yang kendalikan semua permainan. Yang nangkep mengerti katakan, itulah Tuhan Yesus. Yang percaya katakan. Saya suka sekali dengan 1 Korintus 15 ayat 57. Ayo kita baca ya. 2-3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, apa Bapak Ibu? Kemenangan oleh siapa? Tuhan Yesus itu lebih dari coach kita. Halo? Amin? Bukan akan loh, tapi telah. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah bayar lunas Bapak Ibu, tidak mencicil, tidak cicil, tidak kredit. Dia lunas bayar seluruh hidup kita. Dosa, kejiwaan. Makanya saya sering ngomong toh, saudara kalau kami ke Israel, kalau ke Taman Getsemani, saya tuh berusaha saudara. Kalau boleh ke kiri, karena saya diberitahu kiri sama kanan beda. Kiri itu pada waktu Tuhan Yesus sangat bergumul. Dia rasanya gak mampu sampai keringat itu keluar darah. Itu penderitaan yang paling berat itu di tempat, kalau sudah lihat ya ingat ya, kalau ke Taman Getsemani, kalau ke kanan kan ada pohon zaitun yang 2000 tahun yang lalu masih waktu Tuhan Yesus ada masih ada. Tapi itu yang ke kiri. Pada waktu saya dengar cerita tempat itu, tempat di mana Tuhan Yesus paling berat. Supaya apa? Kita sadar bahwa Tuhan sudah menang. Dan Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Kita menikmati aja. Dulu saudara, Holyfield waktu melawan Mike Tyson. Holyfield tuh sampai telinganya dicokot saudara. Dia menderita, dia sakit. Bapak Ibu, siapa yang paling bahagia? Siapa? Istrinya. Yang terima duit istrinya. Yang berperang, yang fight suaminya. Saudara percayalah, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kita tuh modalnya cuman percaya. Satu. Kedua, lakukan bagian kita. Kalau Tuhan sudah memberikan, kita responi. Melakukan bukan karena transaksional, kemarin bisa sampaikan, tapi karena cinta. Ya. Maka dari itu ini responnya, lihat saudara ya. Menang, Tuhan beri menang. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah, jangan, dan apa? Giatlah selalu dalam, nah ini. Saudara, kita tuh dengar banyak orang-orang yang ditemui oleh Tuhan melalui mimpi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita dengar seperti itu saudara, jangan kita berkata, puji Tuhan biar Tuhan Yesus yang Injil terus. Tidak. Ada bagian Tuhan, juga ada bagian kita. Supaya dunia mendengar kebaikan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Halo, setuju? Katakan, giat kata Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak. Saudara, kita gak perlu klaim. Saya tuh kurang serk kalau orang sering dengar kita klaim. Saya bilang klaim itu apa? Ngeklaim itu apa sih? Bapak Ibu kalau beli TV, sudah bayar lunas, setelah dibawa ke rumah, TV-nya gak nyala. Saudara bisa klaim, karena saudara yang bayar. Kita gak bayar kok, yang bayar Tuhan Yesus. Halo? Makanya kalau saya bilang saya klaim saya kok kurang serp saudara. Modal kita percaya. Lakukan bagian kita yang kecil. 1%, 99% bagiannya Tuhan.
Ini saya bersyukur, saya tuh kagum banget dengan orang-orang hebat di dalam perjanjian lama. Mereka belum kenal Tuhan Yesus loh saudara. Mereka hanya mengenal Allah, Elohim. Walaupun di perjanjian lama sebetulnya yang berbicara itu selalu Yesus. Tapi Tuhan belum menyatakan diri sebagai nama Yesus. Masih bentuk roh. Saudara, saya kagum sekali. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Saudara, bagian kita tuh seperti itu. Jangan hidup seperti cara dunia hidup. Di semua bagian hidup kita. Saudara yang bisnis, jangan pakai bisnis cara dunia. Saudara yang pelayanan, jangan pakai cara pelayanan dunia. Saya tuh dulu diberkati sama banget seorang hamba Tuhan. Ada satu kalimat yang menyentuh saya. Dia ngomong begini, kalau ada orang melakukan sesuatu dan kamu tidak suka, atau kamu bahkan terluka dengan perbuatan orang itu, dan kamu membalas dengan cara yang sama, berarti kamu selevel dengan dia. Nangkap gak Bapak Ibu? Oh, itu buat saya dalam sekali. Kalau kamu lebih baik, kalau kamu punya Tuhan, kalau di dalam hidupmu ada roh Tuhan katanya, kamu harus tunjukkan bahwa kamu berbeda. Waduh, itu sangat merubah mindset saya, saudara. Hidup kita tuh harus berbeda dengan pada umumnya orang hidup. Di Tegal saya gak pernah lupa saudara, teman-teman kita tadi bilang basket. Semua kalau main harus, istilahnya bukan judi sebetulnya, yudi. Yang kalah bayar minum, ini itu dan sebagainya. Akhirnya ada sebuah nominal, dari nominal kecil, akhirnya menjadi nominal besar. Dan itu sempat melukai saya saudara. Karena saya tidak bisa ikut bermain. Saya belum penginjil loh. Itu tahun 82 Bapak Ibu. Ya, hampir jadi penginjil. Saya bisa ikut bermain tanpa orang lain tahu, saya bisa. Tapi hati nurani yang paling kecil, saya harus memilih yang mana. Dan saya pilih pulang saudara. Karena setiap basketnya itu di semua namanya. Semua dekat Setiabudi. Ya saya cuma di bawah ring gitu tok. Padahal kalau sudah tadi Kak Vincent bilang kalau basket itu menyenangkan. Karena tim. Orang kalau sebuah tim itu kelihatan. Orang yang sifatnya pengen menang sendiri, pengen menonjol. Itu kelihatan saudara. Dan itu kalau sudah deket. Mereka tahu saya bakal lari kemana, saya kemana. Itu tahu, itu nyenengin sekali. Dan saya terpaksa meninggalkan. Ini gak mudah. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Maka jawab bersama saya 2-3. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan dari pemimpin pegawai istana. Saudara, pada waktu kita melakukan yang berbeda, Tuhan itu bisa membuat berbagai macam cara. Orang akan melihat, orang akan memberkati kita. Yang percaya katakan. Kemarin saudara, ada seorang hamba Tuhan dari Jakarta. Sebulan yang lalu, dan membuat saya ingat masa-masa yang tidak mudah. Waktu saya di Jakarta. Saya tahu kenapa saya dipindah ke Temanggung. Karena godaan terlalu berat Bapak Ibu. Saya 84 sudah punya mobil Honda Accord tahun 80. Saya penginjil muda. Ganteng. Loh percayalah saya saudara. Zaman itu sungguhlah. Saudara, setiap saya khotbah. Di mana-mana saudara. Ada banyak perempuan yang menawarkan diri. Jakarta tuh ngeri sekali saudara.
Saya pernah mau diajak makan di sebuah hotel. Tahu-tahu, ayo kita ke hotel. Sangat mudah saudara untuk saya jatuh. Karena latar belakang saya tidak baik. Tapi saya bersyukur Tuhan sudah memberikan kemenangan. Amin Bapak Ibu. Tapi Tuhan tahu kalau terus menerus saya di kota Jakarta, saya akan hancur. Dan Tuhan pindahkan. Maka dari itu ucapkan syukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan sudah memberikan kemenangan buat kita. Yesaya 60 itu satu berlaku, saya pernah cerita ya, berlaku untuk bangsa Israel, yaitu zaman Tuhan Yesus lahir. Berlaku zaman Kisah Rasul, itu bicara tentang tubuhnya Tuhan Yesus. Yesus lahir itu kepala, dan Kisah Rasul itu tubuh Tuhan Yesus. Yang ketiga, berlaku sekarang, kata beliau. Karena Israel itu remedi. Ya, peristiwanya mirip. Anak-anak dibunuh, bayi-bayi itu mirip kata. Israel tidak memilih bangkit, saudara. Nah, yang menarik ada satu ayat nanti kita lihat. Beliau menjelaskan itu berbicara tentang Indonesia. Dan dijelaskan dengan berbagai macam bukti sejarah. Saya sampai kaget. Nah, salah satunya Tuhan berkata, bangsa-bangsa berdiri datang pada terangmu, raja-raja bercahaya terbit bagimu, angkatlah mukamu ke sekeliling, lihat sekeliling, mereka semua datang berimbun kepadamu, anak-anakmu laki-laki dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Saudara, sebetulnya bicara tentang lawatan jiwa-jiwa. Apapun perbuatan, Tuhan Yesus datang, pengennya tuh orang Israel pada bertobat. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang, tidak. Kenapa? Karena justru banyak orang mati, anak-anak bayi mati. Itu membuat orang Israel gak percaya. Padahal rencana Tuhan itu sangat baik. Kerinduan Tuhan adalah seperti ini. Ini terjadi saudara di zaman Kisah Rasul. Banyak orang yang beliau sampaikan jelasin ya. Di zaman itu berbagai macam bangsa itu ada di Israel. Semua mereka datang kepada Yesus. Pertobatan luar biasa di zaman Kisah Rasul. Sungguh, akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Saudara, ada sebuah hutang, sepertinya kalau saya ngomong pakai bahasa manusia, Tuhan itu berhutang. Ada pulau-pulau yang Tuhan itu berhutang. Dan Tuhan mengharapkan pulau-pulau itu menantikan Tuhan. Karena Tuhan sendiri gak lupa apa yang pernah dilakukan oleh pulau-pulau itu. Dan Tuhan ngomong apa? Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Ini bicara jiwa-jiwa lawatan. Makanya dulu waktu saya dengar saudara, pada waktu dulu dengar 85% Indonesia akan diselamatkan, saya jujur otak saya gak percaya. Tapi pada waktu saya dengar beliau khotbah, dan beliau menjelaskan tentang anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki itu bicara tentang orang-orang yang mampu, anak perempuan itu bicara orang-orang yang miskin. Itu akan diberikan Tuhan kepada pulau-pulau itu. Bahkan perak dan emasnya dibawa serta. Cuma jiwa-jiwa yang bakal terima Yesus, kekayaan akan pindah dari dunia kepada orang-orang yang cintakan Tuhan. Halo, nangkep gak Bapak Ibu? Yang percaya katakan, bukan untuk memperkaya diri, untuk pekerjaan Tuhan. Waktu menjelaskan ini, waduh saya kaget sudah. Untuk nama Tuhan, ya bukan untuk pribadi, bukan untuk kekayaan, tapi untuk nama Tuhan. Dan karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Tuhan pengen ada pulau-pulau yang menangkap hati Tuhan. Nah, siapa itu pulau-pulau? Bait Allah dibangun oleh Salomo tahun 966 sebelum Masehi. 2990 tahun yang lalu. Salomo membangun bait Allah selama 7 tahun. Setelah itu baru membangun istana 13 tahun. Yesaya bernubuat setelah peristiwa itu. Ini 966, nubuat
Yesaya 7:40. Ini semua sebelum Masehi. Bapak Ibu coba belajar lihat ya, ini dijelaskan oleh beliau. Kenapa Yesaya menubuatkan Yesaya 60 tadi? Pada waktu bicara pulau-pulau, ada sebuah peristiwa yang mengagumkan, yaitu dengan pada waktu itu Tuhan membangun bait Allah. Bait Allah yang paling hebat itu di zaman Salomo. Lebih berharga dari bangunan apapun di seluruh Israel. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Hotel misalnya ada tingkat 70 di Tel Aviv, bukan itu. Peristiwa yang paling berharga di hidup bangsa Israel, yang terhebat adalah pembangunan bait Allah Salomo. Bapak Ibu pernah baca kan? Sampai kecipratan loh, istana Salomo pun dari emas. Ada 2 bagian dari pulau-pulau yang jauh itu, yang zaman bait Allah dibangun, itu dikirim ke Israel. Ya, ini Pak Bambang Nurseno waktu itu lagi di Malang, saudara. Dia menjelaskan bahwa pulau-pulau yang jauh, yang didiami Kedar dan sebagainya, ya, ini bicara tentang ya, siapakah anak-anak laki-laki pulau-pulau yang membawa emas dan perak? Emas di dunia yang terbanyak dikirim untuk membangun bait Allah itu Indonesia. Saya kaget sekali. Ini saya cuma bagian kecil loh ya. Jadi zaman dulu Indonesia itu disebut Nusantara. Ada 2 bahan yang paling menolong pembangunan bait Allah. Yang pertama emas. Yang kedua apa Bapak Ibu tahu? Kalau baca di Alkitab, kayu cendana. Dan kayu cendana itu dari mana Bapak Ibu? Dari NTT. Dan saudara, Tuhan itu tidak pernah lupa. Makanya Tuhan berkata, jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Apa yang dilakukan bangsa kita dulu waktu membantu pembangunan bait Allah, kita semua gak ada yang tahu. Kita semua lupa. Makanya ada ayat, pernah baca gak? Ada yang menabur, ada yang menuai. Betul? Kita ini menuai apa yang tidak kita tabur. Saudara baca, cari ayatnya. Ada generasi yang menuai, tetapi kita tidak ikut nabur. Ini peristiwanya. Yang menabur orang-orang kita dulu, ya, dari ujung bumi, daerah ujung bumi timur, wilayah Nusantara dari data navigasi dari abad sebelumnya. Produsen kayu cendana terbesar adalah Nusantara, Indonesia. Bongkar muat pasal kapal sekali dalam 3 tahun, jarak laut yang sangat jauh. Mengambil kayu cendana itu dari NTT 3,5 tahun. Tapi kalau emas 3 tahun dari Sumatera. Ternyata bangsa kita tuh seperti itu. Makanya kenapa hari-hari ini kita perlu berdoa. Kalau ada orang-orang yang mengutuk Israel, kita ikut berdoa, Tuhan ampuni. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya jeripaya saudara-saudara kita zaman dulu tidaklah sia-sia. Yang bisa saya katakan, tidak ditutup dengan kutukan-kutukan kita. Karena ini gak usah diklaim, memang bukan perbuatan kita, contoh aja. Yang melakukan bukan generasi kita, yang melakukan kita generasi yang zaman kuno, betul gak? Dan gak tahu dulu dealnya seperti apa, saya gak ngerti. Tapi mereka rela membawa emas ke Israel. Mereka rela membawa kayu cendana, itu luar biasa sudah. Jadi 3,5 tahun itu kapalnya nyampe ke Sumatera, ngambil emas. 3 tahun lagi, 3 tahun kembali ke Israel. Kayu cendananya 3,5 tahun sampai ke NTT, kapal kosong, bawa kayu cendana, bawa ke Israel. Dan ini bukan membangun hotel Bapak Ibu, bukan membangun hotel mahal. Ayo saya tanya, membangun apa? Hah?
bait Allah. Kalau Mesbah cuma sedikit bait Allah, Bapak Ibu. Dan istananya Salomo. Waduh, pada waktu dijelasin saudara. Dan beliau baru khotbah itu sekali loh saudara. Tentang Yesaya 60. Makanya saya khotbahin di mana-mana. Kenapa Indonesia selalu dibedakan? Pada waktu dunia resesi, Indonesia tidak. Karena memang Indonesia itu sudah ada di hati Tuhan. Nangkap Bapak Ibu? Peristiwa yang paling menyentuh hati Tuhan yaitu beliau menjelaskan ini. Membangun bait Allah. Membangun tempat bait Allah Tuhan zaman itu. Itu paling menyentuh hati Tuhan. Jadi kemarin Vincent khotbah, kita jangan kejar berkatnya. Kita jangan kejar mujizatnya. Kita kejar sumber berkatnya. Yang percaya katakan. Kan Tuhan yang dirindukan. Tapi ternyata waktu Tuhan datang mau melawatkan, Alkitab ngomong apa saudara? Pekerjaan Tuhan itu seperti kilat memancar dari mana? Dari timur. Timurnya Golden Gate yang paling timur adalah Indonesia. Di mana itu? Papua. Makanya di Papua ada Golden Gate, saudara. Dan itu Tuhan sudah perhitungkan. Indonesia akan dipakai Tuhan luar biasa. Makanya kalau saudara cuman hidup asal-asalan, kita tuh harus punya 3, iman, terus pengharapan, terus ini 3 tingkat sudah. Kalau cuman punya iman, nyampe kasih nggak bisa, kasih yang ilahi. Harus lewat pengharapan. Pengharapannya apa? Ya ini. Kita akan lihat Indonesia pasti dilawat Tuhan. Kita akan lihat 85% Tuhan bisa melawat, menjamah orang-orang di Indonesia. Kuncinya ini saudara. Yesaya 60 loh ya. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan? Saudara, ada orang-orang kan diangkat Tuhan melayang. Satu yang bicara di atas segala orang awam. Melayang itu bicara tentang pengangkatan. Dan yang luar biasa, dan seperti burung merpati. Saudara, burung merpati itu terkenal banyak, tapi saya bicara cuma satu. Burung yang tidak punya empedu. Mendengar sebuah peristiwa, melihat sebuah peristiwa, hanya ikut marah, ikut mengutuk. Padahal Tuhan pengen kita gak boleh punya kemarahan. Gak boleh punya kebencian, apalagi sakit hati. Makanya godaan ini banyak. Saya jujur, saya sedang mengalami. Saya punya hak untuk marah, saya punya hak. Hampir saya bisa melakukan sesuatu yang norma-norma manusia saya masuk. Tapi norma ilahi saya gak masuk. Tapi saya kemarin belajar saudara, seorang anak muda. Dia diperlakukan tidak adil. Dia dianggap melakukan sesuatu tapi ternyata tidak. Betul-betul tidak. Maksudnya baik, menolong, begini-begitu sebagainya. Di hari yang sama, ini beda saudara. Ini yang luar biasa. Di hari yang sama sebuah peristiwa yang menyakitkan dia. Di hari yang sama, anak muda ini pelayan Tuhan. Hanya punya motor saudara, untuk pergi kemana-mana. Kadang-kadang kalau dia pelayanan sering kehujanan dan lain sebagainya. Dia merindukan saudara, tapi dia gak pernah mengucap karena bukan pelayan hebat. Masih belum lama lah. Bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, di hari yang sama, jam yang berbeda. Pada waktu dia memilih untuk tidak marah. Pada waktu dia memilih untuk tidak membalas. Pada waktu dia memilih untuk mengampuni. Hari itu dia dapat telepon
Ada seorang anak Tuhan. Dia bilang, aku beliin kamu mobil ya. Hampir dia gak percaya, saudara. Mungkinkah? Dan kemarin minggu mobilnya nyampe di foto dan saya lihat. Pak, tolong doain mobil saya. Wah, betul ini mobilmu? Ya. Buat saya bukan harganya, saudara. Tapi begitu ajaib Tuhan. Kalau saudara mau balas sendiri, ya silakan kata Tuhan. Engkau turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi pada waktu kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Amin Bapak Ibu. Istri anak-anaknya senangnya bukan main. Karena seumur hidup baru sekali dia punya mobil atas namanya, hak sendiri. Bisa ngerti Bapak Ibu? Tapi buat dia, pertama kali punya mobil sangat berharga. Saya belajar, saudara. Apapun yang sedang terjadi, jaga hati, jaga mulut, jangan kita terbawa marah. Amin. Makanya orang pada, Pak, Bapak ini gimana untuk capres ini? Saya bilang, saya last minute. Saya mau nanti melihat segala sesuatu. Saya tidak mau terpancing dengan keadaan. Kalau lihat keadaan membingungkan Bapak Ibu. Tapi kita harus berdoa supaya Tuhan yang memilih presiden dan calon presiden yang Tuhan tetapkan. Amin Bapak Ibu. Bagian kita cuma doa. Bagian kita cuma percaya. Bagian kita cuma 1%. Izinkan Tuhan mengerjakan yang 99%. Yang percaya katakan, Aku percaya Engkau anak Allah yang hidup, yang sudah menderita untuk kami. Engkau yang sudah disalibkan, Engkau yang sudah dikubur, Engkau juga yang sudah bangkit, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada hidupku, keluargaku, gereja Tuhan, khususnya Indonesia. Aku percaya aku adalah pulau-pulau yang jauh yang Engkau rindukan. Ampuni kami. Kami percaya kami memasuki golden era, masa keemasan yang sesungguhnya Yesaya 60 pasti terjadi pada waktu kami makan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Genap, tuntas, terjadi, legal dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, bilang Tuhan terima kasih. Kami adalah generasi yang tidak menanam, tapi yang menanam adalah generasi bangsa kita yang dulu. Amen. Dan kami akan menuai. Kita akan menuai apa yang tidak kita tabur, saudara. Yang menabur adalah saudara kita di masa lalu. Berkati setiap kami Tuhan dengan berkat yang terbaik, karena kasih kemurahan, karena anugerah dan kasih karunia, bukan karena perbuatan kami. Buka hatimu, saudara, angkat kedua tanganmu. Yang terbaik yang Tuhan sediakan mengalirlah dalam hidupmu. Berkat rohani, rohanimu jadi kuat. Berkat jiwamu, jiwamu jadi sehat. Berkat keluarga, keluargamu jadi harmonis. Berkat kesehatan, sakitmu disembuhkan. Berkat ekonomi, keuanganmu diberkati untuk jadi berkat. Terimalah berkat ini demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya katakan amin.